Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Atma Wijaya Raja Gugu. Saya dari kelas Pendidikan Matematika E 2019, Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai uji ANCOVA atau Analysis of Covariance pada aplikasi SPSS. Namun sebelum kita masuk kepada tutorialnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu ANCOVA dan tujuan kita melakukan uji ANCOVA. ANCOVA merupakan teknik analisis yang berguna untuk meningkatkan presisi sebuah percobaan karena di dalamnya dilakukan pengaturan terhadap pengaruh peubah bebas lain yang tidak terkontrol. ANCOVA digunakan jika peubah bebasnya mencakup variabel kuantitatif dan kualitatif. Tujuan ANCOVA adalah untuk mengetahui atau melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah respon dengan mengontrol peubah lain yang kuantitatif. Nah, di sini ada contoh kasus yang akan kita uji ANCOVA pada aplikasi SPSS. Di sini dikatakan, suatu penelitian dilakukan di sebuah SMA untuk mengetahui apakah ada pengaruh perbedaan guru pengajar dan IQ terhadap nilai matematika siswa. Di sekolah tersebut terdapat 3 guru yang mengajarkan matematika, yaitu guru pertama, guru kedua, dan guru ketiga. Di sini sudah disajikan tabelnya. Nah, tinggal kita mengujinya pada aplikasinya. Kita masuk kepada aplikasinya. Terlebih dahulu, kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita mendefinisikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, variabel yang pertama yaitu nilai siswa. Variabel yang kedua adalah IQ. Variabel yang ketiga adalah guru pengajar. Nah, kita atur desimalnya menjadi 0 supaya memudahkan dalam membaca data. Kita atur menjadi 0, kemudian untuk variabel guru pengajar, kita atur values-nya. Karena kan tadi guru pengajar itu ada 3 kategori. Kategori pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita isi values-nya. Values yang pertama kita buat guru pertama. Kemudian yang kedua adalah guru kedua. Kemudian yang ketiga adalah guru ketiga. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita atur measure dari setiap variabel ini. Nah, untuk variabel nilai siswa kita atur misalnya itu scale, kemudian untuk IQ kita atur juga scale, sedangkan untuk variabel guru pengajar kita atur nominal. Ini juga boleh kita atur menjadi center supaya merapikan data-data yang akan kita masukkan nanti. Nah, setelah selesai di variable view, kemudian kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini kita masukkanlah data-data dari data nilai siswa, data IQ, dan guru pengajar. Di sini sudah saya buat dalam bentuk tabel data-datanya, tinggal mengcopy supaya lebih cepat. Kita copy, kemudian kita paste ke data view SPSS. Nah, setelah kita pastekan ke sini, sekarang kita tinggal mengujinya. Adapun langkah-langkah untuk menguji ANCOVA, yang pertama itu adalah kita mengklik menu Analyze, kemudian kita pilih submenu General Linear Model, kemudian kita pilih Univariate. Nah, akan ditampilkan kotak dialog Univariate seperti pada layar ini. Nah, kita masukkanlah nilai siswa itu ke dependent variable. IQ kita masukkan ke covariate, dan guru pengajar kita masukkan ke fixed factor. Nah, setelah itu kita lihat ini model keberapa, karena kan pada uji ANCOVA terdapat bisa dilakukan dengan 2 tipe. Ada yang tipe 3 dan ada yang tipe 1. Yang pertama kita gunakan adalah tipe 3. Nah, sekedar informasi tambahan, perbedaan antara
tipe 1 dengan tipe 3 adalah, untuk tipe pertama, prosesnya dilakukan dengan memasukkan covariate ke dalam persamaan atau model terlebih dahulu dan diasumsikan covariate memiliki hubungan linear dengan peubah respon. Sehingga pengujian hipotesis hanya dilakukan satu kali, yaitu mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Sedangkan untuk tipe ketiga, prosesnya dilakukan tanpa didasari asumsi apapun, sehingga pengujian hipotesis dilakukan dua kali, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan linear antara covariate dengan peubah respon, dan untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah respon. Nah, karena yang pertama ini kita menggunakan tipe ketiga, di mana covariate-nya itu adalah IQ dan peubah responnya adalah nilai siswa, maka dirumuskanlah dua hipotesis. Adapun hipotesis pertama dipakai untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara covariate dengan peubah responnya. Maka dirumuskan hipotesis untuk yang pertama, H0-nya adalah tidak ada pengaruh antara AQ dengan nilai siswa. Kemudian H0-nya, H1-nya adalah ada pengaruh antara AQ dengan nilai siswa. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perbedaan kategori perlakuan terhadap peubah responnya, maka dirumuskan hipotesisnya yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara perbedaan guru pengajar dengan nilai siswa. Sedangkan H1-nya ada pengaruh antara perbedaan guru terhadap nilai siswa. Nah, setelah kita mengetahui hipotesisnya, maka kita oke. Nah, akan ditampilkan outputnya seperti di layar. Nah, karena ini menggunakan tipe ketiga, maka acuan kita ada dua hipotesis, di mana hipotesis yang pertama itu adalah sudah disebutkan tadi, sama yang kedua. Maka untuk mengetahui apakah ada hubungan antara AQ dengan nilai siswa, dapat kita lihat dari nilai signifikansinya. Untuk variabel IQ diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,02, di mana 0,02 ini lebih kecil dari 0,05, sehingga berdasarkan hipotesis yang sudah dirumuskan, maka H0-nya ditolak. Artinya, pada tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear antara AQ dengan nilai yang diperoleh siswa. Kemudian kita ingin melihat apakah ada hubungan antara guru pengajar dengan nilai yang diperoleh oleh siswa. Dapat juga kita lihat dari nilai signifikansinya, di mana untuk variabel guru pengajar nilai signifikansinya adalah 0,001, di mana 0,001 ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak. H0 ditolak artinya ada hubungan yang linear antara guru pengajar dengan nilai matematika siswa. Nah, ketika kita ingin melihat apakah ada hubungan yang linear secara simultan antara guru pengajar dan AQ terhadap nilai siswa, maka dapat kita lihat dari nilai signifikansi corrected model. Nah, pada tabel tersebut disajikan bahwa nilai signifikansi dari corrected modelnya adalah 0,001, di mana 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang linear antara AQ dan guru pengajar terhadap nilai matematika siswa. Nah, setelah kita menginterpretasikan menggunakan output dari tipe ketiga, sekarang kita mencoba menggunakan tipe pertama. Langkah-langkahnya sama seperti tipe ketiga tadi, hanya saja modelnya yang ditukar menjadi tipe pertama. Kita oke kan? Di sini ditampilkan outputnya. Dari tabel dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa pada guru pengajar, untuk mengetahui apakah ada pengaruh
perbedaan guru pengajar terhadap nilai matematika yang diperoleh siswa dapat kita lihat dari nilai signifikansi dari guru pengajar ini. Dari guru pengajar ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001. Maka dapat disimpulkan 0,001 ini kan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh perbedaan guru pengajar terhadap nilai matematika yang diperoleh siswa. Nah, kemudian kita ingin melihat hubungan antara guru pengajar dan AQ secara simultan terhadap nilai matematika yang diperoleh siswa. Caranya dapat kita lihat dari nilai signifikansi pada korektif modelnya. Nah, pada korektif model pada output yang ditampilkan diperoleh nilai signifikansinya itu adalah 0,01, di mana 0,01 ini lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa H0 ditolak. Artinya bahwa ada pengaruh perbedaan antara guru pengajar dan AQ secara simultan dengan nilai matematika yang diperoleh siswa. Nah, demikianlah presentasi dari saya mengenai ANCOVA atau Analysis of Covariance. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutorial ini. Akhir kata saya ucapkan semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.